Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam tercurahkan bagi junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menegaskan bahwa apapun yang diminta oleh hambanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-186, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bani la'allahum yarsudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bagian akhir dari ayat tersebut Allah jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa kita, permohonan-permohonan kita dengan ketakwaan, keimanan, dan keikhlasan. Dalam sebuah website, syarat-syarat terkabulnya doa pada dasarnya ada 3, sebagaimana dijelaskan dalam Markazul Fatwa, dalam sebuah website tanya jawab persoalan agama di bawah pengawasan Dr. Abdullah Al-Faqih As-Sinkiti, yaitu syarat pertama ialah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan, karena doa adalah ibadah. Dalam Quran surah Al-Mu'min ayat ke-60 Allah menjelaskan, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdoa semata-mata hanya untuk Allah, mengesahkan Allah dengan tiada menyekutukannya, merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat kedua terkabulnya doa ialah tidak berdoa yang mengandung dosa atau memutus silaturahim. Hal ini sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang hamba akan senantiasa dikabulkan doanya selama dia tidak berdoa dengan sesuatu yang dosa atau memutus silaturahim, selama dia tidak tergesa-gesa. Ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah tergesa-gesa itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia berkata, aku sudah berdoa, namun aku belum melihat doaku dikabulkan. Ketika itu dia mulai merasa lelah, lalu meninggalkan doa. Itulah yang dimaksud dengan doa tergesa-gesa. Dengan kata lain, cepat atau lambatnya atau tertolaknya doa hanya Allah lah yang menentukan. Kemudian syarat ketiga terkabulnya doa ialah
berdoa dengan hati yang hadir, konsentrasi, khusyuk, dan yakin akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Al-Hakim dan dihasankan oleh Albani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin dikabulkan, dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai dan main-main." Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa dengan kekhusyukan hati, keikhlasan hati, dan yakin akan dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah syarat-syarat agar terkabulnya doa. Mari kita terus belajar untuk mencapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bila ada kebenaran, semata-mata hanyalah rahmat dari Allah. Mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Semoga ini menjadi manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.